Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah fa faza yattaqun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amin. Para rawuh sedaya Bapak Ibu ingkang kula muliakan, monggo semindah sareng-sareng ditolan panjenengan sedaya aturaken raosipun syukur dumateng sanepun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun pinaringan kathah kenikmatan ingkang utami menika nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga alhamdulillah dalu menika kita tasih dipun paringi kesempatan kami nindakaken ibadah ingkang utami menika nderekaken pengajian. Dalam Al-Qur'an, Quran surat Ibrahim, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Punapun sedaya. La in syakartum lazidannakum. Apa sih apa Pak? Jika kalian bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, maka akan aku tambahkan. Ditambahkan apa nih? Nikmatnya. Wala in kafartum, akan tetapi jika kalian kufur, inna adzabi lasyadid. Percayalah, ketahuilah bahwa azabku itu sangat pedih. Nah, ini adalah hubungan antara sebab dan akibat. Nek wong syukur akibatnya apa? Syukurnya nikmatnya ditambah. Nek wong kufur akibatnya apa? Mendapat siksa. Ini kalau jentang wonten ibu-ibu, bapak-bapak keren. Nek misalkan setnya damel, alhamdulillah qadarullah angsal THR-an. Seneng mboten Pak? Seneng. Disyukuri mboten? Syukuri. Nek disyukuri muga-muga THR-e tambah. Ibu-ibu pada bapak kau li THR dewe duit jajan luwih. Syukur mboten Bu? Syukur. Moga-moga duit jajane ditambahi maneh, kan nek bersyukur. Siki kula tang maring-maring bapak kae. Duwe bojo setunggal bersyukur. Bersyukur. Berharapnya nomor aja pengen apa. Nek bojo sisi bersyukur ya berharapnya anaknya soleha, ngoten nggih. Putune soleha, bojone mati. Aja ngarep tambah loro. Siji koronto. Wala ing kafartum bina adzabil lasyadid. Sing jenenge kufur akan nikmat Allah niku contone kepripun? Tidak menggunakan apa yang Allah berikan itu sebagaimana mestinya. Wis duit akeh tapi tenggo tukune dhuwit. Ora tau infak, ora tau sedekah. Duwe motor mobil apik, lungane maring pasar malam kowe. Ora tau digawe lunga maring masjid. Dalile lunga maring masjid ta mlaku pahalane luwih akeh. Alasannya kados biasa. Ini yang perlu kita pahami bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh sangat luar biasa.
nikmat-nikmat yang terlihat maupun yang tidak terlihat itu merupakan bagian dari sesuatu yang harus kita syukuri. Salat salam kita satu surat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun pinaringan pengajaran ingkang sae dumateng kita sedaya sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita diberikan nikmat oleh Allah untuk mengenal Islam dan juga mempertahankan keimanan kita, yang mudah-mudahan dengan kedua hal ini kita menjadi muslim dan muslimah yang selalu berada dalam lindungan Allah, dan yang kita harapkan mudah-mudahan nantinya kita meninggal dalam keadaan muslim dan husnul khotimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, niki jane jadwalnya sebentar kan rutin gitu. Rutin setiap Jumat pada maghrib. Nah, ini karena beliau sedang berhalangan acara di Cilacap maghrib ini, terus tidak bisa membersamai bapak dan ibu. Dan tadi siang saya mendapatkan amanah dari Ustaz Teraga dari beliau menggantikan. Mudah-mudahan nanti di sini kita bersama-sama belajar tentang apa yang akan kita kaji pada sore hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sedikit kita akan mengkaji apa yang terkandung dalam Quran surah At-Takatsur. Niki pun hafal sedaya nggih, Bapak-bapak nggih. Bapak pun hafal, ibu-ibu pun hafal sedaya nggih. Nggih. Nek pun hafal, kula pun yakin pun mboten maca Quran sih, berarti wis hafal iki. Niki cobi kita sarang-sarang nggih, mungkin kula waos panjenengan mengikuti mawon. Mulai dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im Surat At-Takatsur ini merupakan surat Makkiyah atau Madaniyah, Pak Bu? Nonton sing atas mboten? Surat Makkiyah. Bentene surat Makkiyah kali surat Madaniyah niku napa? Makkiyah keimanan, Madaniyah banyak amalan. Nah, itu salah satunya. Jadi ada beberapa rangkaian bagaimana ayat Al-Quran atau surat di dalam Al-Quran itu disebut sebagai surat atau ayat Makkiyah atau Madaniyah. Nah, yang pertama, ayat atau surat itu dinamakan surat Makkiyah atau Madaniyah dilihat dari di mana turunnya ayat ini. Yang pertama, nah, misalkan ayatnya itu turun ketika Rasulullah masih berada di Mekah, maka dinamakan surat Makkiyah atau ayat Makkiyah. Kalau surat atau ayat itu turun ketika Rasulullah sedang berada di Madinah, maka itu disebut sebagai Madaniyah. Ini yang pertama.
Sing nomor kali dilihat dari sebelum atau sesudah hijrah. Misalkan ada ayat atau surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah, maka itu disebut sebagai surat Makkiyah. Dan ada surat atau ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah, itu disebut Madaniyah. Meskipun posisi saat itu Rasulullah sedang berada di Mekah. Jadi yang dilihat adalah ayat ini turun sesudah atau sebelum Rasulullah hijrah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dilihat dari untuk siapa ayat ini diturunkan. Apakah ayat ini, jika ayat ini diturunkan untuk penduduk Mekah, maka disebut sebagai surat atau ayat Makkiyah. Apabila surat atau ayat itu diturunkan kepada penduduk Madinah, maka disebut surat atau ayat Madaniyah. Niku sing ke-3. Sing nomor sekawan, ayat atau surat yang berkenaan dengan awalan ya ayuhan nas. Misalkan dalam surat Al-Baqarah itu ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Atau dalam surat An-Nisa juga ada ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Itu adalah contoh mukhatabnya, yaitu surat yang diturunkan kepada seluruh manusia. Itu adalah tanda-tanda atau ciri-ciri surat atau ayat Makkiyah. Kalau surat atau ayat yang turun disebut sebagai Madaniyah, itu biasanya berawal dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu bedanya. Niku sing nomor sekawan wonten kata. Niki sing nomor gangsal. Surat Makkiyah atau Madaniyah itu biasanya berisi tentang nilai-nilai tauhid dan juga akhlak. Itu biasanya ayat-ayat atau surat-surat yang bersifat Makkiyah. Akidah, kisah-kisah Nabi dan Rasul, kemudian kisah-kisah Israiliyat, tentang Fir'aun, tentang Bani Israil dan sebagainya, itu biasanya turun di Mekah atau dalam keadaan Makkiyah. Kemudian untuk ayat atau surat yang disebut sebagai Madaniyah, itu adalah surat atau ayat yang lebih banyak berisi tentang hukum dan muamalah. Biasanya ngaten. Niki pun kertas sedaya berarti nggih. Nah, dereng ini berarti baru nih. Nah, cara kita apa nih berarti kudune ngerti. Karena biasanya kita tahu sing jenenge Makkiyah kuwi surat sing akidah, surat sing napa tentang pentauhidan. Kemudian Quran atau ayat atau surat yang Madaniyah niku berarti sing amaliyah. Niku belum tentu juga. Yaitu dilihat dari 5 sudut pandang itu. Nah, ayat ini dilihat dari sudut pandang itu bahwa ayat ini tergolong ke dalam bagian dari Makkiyah. Yang pertama karena ayat ini turun di Mekah dan karena ayat ini diperuntukkan bagi penduduk Mekah. Itu sudah menjadi ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, surat ini itu berisikan tentang tabiat atau fitrahnya manusia. Nah, itu salah satu ciri juga bahwa surat atau ayat yang berisi tentang tabiat, membicarakan tentang tabiat manusia, fitrahnya manusia, penciptaan manusia, itu merupakan salah satu dari ciri-ciri surat Makkiyah. Nah, ini yang kemudian perlu kita pahami, bahwa meskipun ini ayat Makkiyah, tetapi karena sifatnya itu adalah untuk manusia, maka ini memiliki relevansi yang menyeluruh. Jadi penduduk Mekah saged, penduduk Madinah nggih saged. Karena apa? Karena cakupannya itu umum. Nah, berkenaan dengan ayat ini, Al-Hakum At-Takatsur, yaitu turun asbabun nuzulnya itu adalah berkenaan dengan dua kabilah dari suku Ansor. Itu ada namanya Bani Haris dan Bani Harisah. Bani Haris dan Bani Harisah ini dikenal sebagai
kabilah yang memiliki kader-kader yang sangat potensial. Jadi kader ini apik-apik. Nenek moyang mereka itu adalah pahlawan atau pejuang. Anak cucu mereka itu adalah orang yang memiliki pemahaman dalam dalam akidah yang kuat. Sehingga dengan ini, berkenaan dengan ayat ini, itu ketika itu Bani Haris dan Bani Harisah ini mereka saling membangga-banggakan keturunan dan nenek moyang mereka. Yang paling pasangan teman ini biyen zamane kula taksi alit nggih taksi cilik. Niku nate dolan maring kuburan. Terus teng kuburan niku biasanya wonten kuburan sing wonten bendera merah putih. Wonten nggih? Mriki taksi wonten mboten? Itu disebut kuburan pejuang atau pahlawan. Rencana kula wonten niku sing jare nggih kuburane mbah-mbah nyong. Sing jarene napa? Pejuang. Dan niku kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi Bani Haris dan Harisah dulu itu suka pergi kuburan untuk apa? Untuk menunjukkan ke mbah nyong biyen melu perang Badar, syahid dadi penduduk surga, dijamin nang Rasulullah. Ini mbahku ana Rasul jadi pejuang. Nah, saling seperti itu. Kemudian dari Bani Harisah juga tidak ingin kalah. Kayak anak-anak nyong dididik langsung nang Rasulullah, nang masjid Rasulullah, melu amalannya Rasulullah, ora tahu mandek. Anak-anak kok ana ora sing itu. Saling apa? Foto-foto. Nek bapak-bapak napa ibu sini kan biasanya jenengan putra sekolah nanti, anaknya sekolah nomor kayak UGM, jurusan kedokteran, bangga benar, bangga. Kayak anaknya apal jus ama, nubel lulus TK apal jus ama, anaknya kok apal jus pira, jus alpukat. Jenengan putranya mau dokter atau anaknya semua mau tahu, anaknya kok belum itu biasanya kata-kata yang seperti itu adalah sebagaimana yang tersantum ketika ayat ini turun. Nah, kemudian ketika dua kabilah ini saling nah istilahnya namanya gontok-gontokan. Orang nasi gelem kalah, orang nasi gelem ngalah. Akhirnya turunlah ayat ini, alhaakum at-takatsur. Nah, dalam susunan bahasa Arab ketika lafaz akibat itu didahulukan, itu menandakan bahwa sesuatu itu pasti terjadi dan pasti melekat pada diri manusia. Contohnya bapak ibu misalkan sawah jalan-jalan, wonten bocah enom nggawa motor kebut-kebutan, knalpotnya brung, ngebut nang dalan, wing, mesti batinan apa? Tiba. Nggih mboten. Yang diucapkan itu apa? Akibatnya, bukan sebabnya. Itu menandakan bahwa jenenge wong ngebut niku mesti tiba. Jenenge wong ugal-ugalan nang dalan ki mesti tiba, kecelakaan. Nah, itu sebagaimana disebutkan dalam ayat ini bahwa makna dari ayat ini itu dibalik. Jadi akibatnya dulu baru sebabnya. Maka makna asalnya itu adalah at-takatsur al-hakum. Ini kok makna asalnya apa? Tetapi al-hakum itu yang bermakna melalaikan itu ditaruh di depan menandakan bahwa yang namanya bermegah-megahan atau berlebih-lebihan itu pasti akan memunculkan yang namanya kelalaian. Sampai sini paham ya? Ini kok makna. Misalkan bapak-bapak lagi tongkrongan nang pos ronde, dolanan catur misalnya, apa nonton bal nganti jam 1 nganti jam 2 bareng dalam jam ini jam berapa? Jam 1 alah bocahnya tertinggal turun nang jaban itu apa? Akibatnya nonton bal ngasih wangi turunnya nang jaban bocahnya tertinggal itu nonton mesti kok turun nang jaban bareng kita ini paling rumah lawangnya mesti lah teman turun nang jaban jadi
Sebabe nonton bola akibatnya turun nang jaba. Akibatnya turun nang jaba sebabnya napa? Nonton bola ngasih wengi. Contoh malih misalkan. Kok seneng udut, dia senang penyakitan. Kok bisa? Ya karena biasanya orang yang banyak rokoknya itu penyakitnya warna-warna biasanya. Ini sing ngerokok betul-betul oke. Moga-moga orang sing ngerokok. Boten, lagi betul-betul boten. Boten ya? Ya alhamdulillah. Kita pencet boten. Iya. Nah, seniki daripada tukune rokokan butuh permen siwakan. Nah, itu menunjukkan bahwa yang namanya bermegah-megahan, berlebih-lebihan itu akan mendatangkan yang namanya kelalaian. Maka ini yang disebut sebagai fitrahnya manusia. Maka ayat ini adalah cocok disebut sebagai ayat makiyah karena itu berbicara tentang fitrah tabiatnya manusia itu diciptakan. Dalam surat Al-Adiyat disebutkan innal insana li rabbih lakanun wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Yang pertama, innal insana li rabbih lakanun. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, ini sudah disebut sebagai klaim bahwa seluruh manusia yang lahir ke dunia itu pada hakikatnya adalah orang yang ingkar. Itu sudah melekat. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan kita itu tahu bahwa kita itu biasanya adalah orang-orang yang ingkar. Anak apa-apa itu biasanya senengnya ngeluh. Nggih mboten. Wis duit kurang. Rumangsane kurang. Wis tanggene lagi panen rambutan, diwehi dilelah sing bosok mah itu. Duwe sing bosok apa? Sering mboten ngerti niku? Nggih. Senajan mboten sering mboten mestine tahu lagi. Bocah wis duwe duit 10.000 wis kurang. Bocah wis duwe motor apik-apik njaluk anak nih. Nah, itu biasanya adalah orang-orang yang karena itu dia mengetahui. Daerah ditakoni sing jenenge Maidon niku saya napa mboten? Maidon niku saya mboten. Gibah niku saya mboten. Tapi nanti dilakoni mboten. Nanti. Nanti pun ngertos nggih. Keingkaran kita itu gimana kita sudah tahu nggih. Wa innahu ala dzalika lasyadid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sing jenenge menungsa itu dia lebih menyukai sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam arti kebahagiaan atau kepuasan dalam hatinya. Misalkan bapak-bapak wonten gawean sing bayarannya 1 juta tapi kepenak nopo gawean sing bayarannya kur 100.000 tapi angel milih sing pundi Pak? 1 juta tapi kepenak mergane napa? Ora kesel. Nah itu yang dinamakan sebagai wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Apa-apa sing gawe kepenak kuwi mesti ya kabeh menungso kepengin. Kalau memilih presiden dia sing programnya kayaknya apik daripada presiden kayak orang genah. Arep tetawani kira-kira nek urip dadi wong sugih tapi atine mboten kepenak, atine rumangsane kesel bae, mangan ati. Terus pilihan sing kedua dadi wong sing berkecukupan tapi atine ayem. Milih sing pundi? Dadi wong sugih atine ayem. Niku sing paling kepengen. Lah itu salah satu tanda bahwa yang dikatakan sebagai wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Menungsane ku kepengene sing kepenak-kepenak bae. Sing angel-angel ora dilakoni.
Nggih napa mboten? Bapak-bapak nek misalkan ibu-ibu mohon ibu-ibu datuk nama nang bapake serega 50.000 misalkan ki ana pilihan ki mantep wae 50.000 arep nggo tuku panganan sing enak apa diinfakna maring masjid ibu milih sing pundi milih sing pundi Bu duwe nang bapake 50.000 duwe pilihan ki duwite arep nggo tuku mangan sing enak apa diinfakna maring masjid milih sing pundi Bu milih sing apa? Sing enak. Milih tuku panganan sing enak. Secara umum. Umumnya seperti itu. Umumnya seperti itu. Walaupun nanti pada akhirnya tak infak nama di masjid bela. Mau sebarang infak nama di masjid. Kayak anak roti bakar kayaknya enak, kan dia mau roti bakar. Kayak anak sego goreng rasa ayam padang kayaknya enak. Ngerti apa mau juga boleh. Jadi memang tabiatnya manusia itu selalu melakukan hal secara berlebih. Tidak hanya pada sesuatu yang merujuk pada amalan duniawi. Bahkan hal-hal yang merujuk pada amalan ukhrawi itu manusia terkadang sangat berlebihan. Itu yang terkadang menjadikan manusia itu sing kemudian mencampur adukan antara sesajen dengan ibadah dan sebagainya sehingga menimbulkan yang namanya kesyirikan. Itu namanya berlebihan dalam hal ibadah juga. Sama-sama tidak baik. Sing jenenge maksiat akeh ora apik, sing jenenge ibadah tanpa didasari landasan ilmu yang baik jika dilakukan secara terus-menerus itu juga tidak baik. Umar bin Abdul Aziz mengatakan man ta'abbada bi ghairi ilmin kana ma yusidu aktsaru mimma yuslih. Barang siapa yang melakukan suatu amalan ibadah tanpa dilandasi pada ilmu, kana ma yusidu aktsaru mimma yuslih. Kerusakan yang dia dapatkan, yang dia lakukan itu akan lebih banyak. Artinya amalan itu akan lebih banyak mendatangkan kerusakan daripada maslahat atau manfaat. Sing jenenge wong sembayang subuh orang rakaat kayane sing kurang tambah maning lah. Orang sembayange subuhe 4 rakaat ya. Laras mboten. Oke, kayane nek nyembelih sapi kurang mantep mesuk ke kurban. Kayak nyor, dia lah nyembelih jaran dagingnya lebih akeh. Kayak nyembelih gajah dagingnya lebih akeh. Laras mboten. Senajan gajah lebih gede timbang sapi, tapi amalan itu tidak didasarkan pada ilmu. Itu yang kemudian akan lebih banyak mendatangkan mandorot atau kerusakan pada manusia ketimbang mendatangkan maslahat atau manfaatnya. Nah, maka yang dinamakan sebagai al-hakum, melalaikan itu adalah segala sesuatu yang berkaitan atau melekat pada kehidupan manusia, bukan hanya dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan, tetapi juga kehidupan di akhirat. Karena pada saat ini Bani Haris dan Harisah itu tidak berlebihan dalam hal dunia, tetapi dalam hal akhirat. Mereka seling ziarah ke kuburan, tetapi yang dilakukan apa? Untuk membanggakan diri. Next seniki biasanya tengene kula niku wingi pas badha fitri, Idul Fitri. Niku biasanya wong baru pada sembahyang fitri niku lungane mari kuwi. Kuburan. Mriki enten mboten teks enten mboten? Rata-rata teksi nggih. Bar sembahyang fitri rampung khotbah budal maring kuburan resik-resik. Kuburannya tersiki, deseki, bahkan sampai ada yang bawa napa niku kendi napa nggih? Teko yang dari tanah liat niku asmane napa? Nah niku pokoke lah niku. Niku didekek teng dhuwur kijing. Alasane napa niku ben nggo ngombe melas. Melas jare melas. Dan ini cerita kenyataan. Ramadan wingi niku ponakane kula sing dadi baru lahir dia meninggal. Jadi
umur H-2 di dalam kandungan niku sampun meninggal. Kemudian setelah dia keluar sudah dalam keadaan wafat. Niku geger niku tanggane. Ki gara-garane mamaka sering wis lagi hamil tapi esih kerja bolak-balik motor dhewean. Nah singkat cerita, sing diceluk niku sanes ustaz sanes kiai tapi dukun bayi. Niku kula sing ngadepi niku. Dadi pun badhe dipokto maring kuburan. Kula diparingi jarit karo napa wedang putih. Dadi wedang putih diwadhahi nang botol tapi botol niku botol bekas teh pucuk. Isine banyu bening. Lah kula taken maring dukun. Isine apa banyune? Ki mongko pas bocah wis nang jero, ki debronan nang jejere bocahe. Dadi melu dikubur banyune. Lah ben apa? Men mongko dolanan nang kuburan ora malah ana umume. Jajare bocah cilik terus dikubur resite kentawilan kan mboten nggih. Mesin jenenge wong mati ya. Wis. Lah bareng teh iya nih mawon wis. Botole tak foto, tak gawa maring kuburan. Ilang deleng jebone melu maring kuburan jebule ora melu. Barang bocah wis dikubur, boyone tak buka buang tak siram mau nyiram tanduran. Kayak nek mau nyiram tanduran men ora ngalak ta bener. Daripada bohong inume wong mati. Botolnya tak buang karo takone, "Bok wis modo telah maring kuburan ya wis." Tak siram nama liquid. Nah itu yang kemudian amalan yang tidak pada dasarnya. Nah itu yang kemudian menjadikan satu refleksi, evaluasi juga bagi kita bahwa sudah sejauh mana kita melakukan amalan-amalan itu berdasarkan pada ilmu, atau sudah sejauh mana kita mengetahui ilmu dari amalan yang kita lakukan. Minimal itu Pak. Jenengan sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya ngertosen itu wajib, tapi kedah ngerti dalile aja mung jere-jere tok. Karena misinya Muhammadiyah dulu kan datang kemudian diajarkan untuk masyarakat Indonesia dalam rangka apa? Membunuh atau menghentikan yang namanya penyakit TBC, tahayul bid'ah khurafat. Jenenge wong biyen ibadah niku mboten kurang-kurang. Malah luwih sering ibadah daripada dolan. Tetapi yang jadi masalah orang dulu itu banyak melakukan ibadah tanpa didasarkan pada ilmu. Dan ini bapak-bapak sing pun sepuh kan merasakan gitu, mengalami itu gitu. Senajan kula niki jeri-jeri. Jarene buku, jarene artikel ya sejatinya seperti itu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam ayat ini Allah ingin memberitahukan kepada kita, kepada manusia secara umum, bahwa pada hakikatnya semua manusia itu berada dalam kelalaian. Karena fitrahnya manusia, tabiatnya manusia adalah selalu melebih-lebihkan apa yang melekat pada dirinya. Hatta zurtumul maqabir. Apa yang manusia itu lakukan, itu berupa takasur tadi, bermegah-megah tadi, itu akan selalu melekat pada diri manusia hatta zurtumul maqabir. Hingga mereka menyadarinya dalam bentuk apa? Ketika mereka sudah masuk ke dalam liang lahat. Nah, dari kalangan mufasir yang dimaksud dengan zurtum al-maqabir ini ada dua makna, dua arti. Yang pertama yang dimaksud dengan zurtum al-maqabir itu adalah ziarah. Kata-kata zur itu kan dari kata-kata zaro ya, ziarah. Maka sampai ketika masih hidup berziarah ke kuburan, ketika kita sudah melihat orang-orang itu mati, kemudian kita ingat, oh ternyata kita hidup di dunia ini hanya sementara, tidak selamanya. Itulah dimaksud sebagai hatta zurtum al-maqabir. Jadi menungsane ku sing tabiate berlebihan, suka bermegah-megahan, sampai dia ziarah ke kuburan, kemudian mengevaluasi diri, bertaubat, mengetahui bahwa nyong wis kakean dunia ke wis wayahe kudu merek maring Gusti Allah.
Itu makna yang pertama. Ziarah dalam arti ya kita mendatangi kuburan secara sementara. Kata ziarah itu kan sementara. Sing jenenge wong ziarah mari kuburan kan boten sedina rong dina kecuali wong sing goleki wangsit. Goleki napa? Wangsit. Wong ziarah kan biasanya 5 menit, 10 menit, 15 menit pun budal langsung. Atau makna yang kedua, hatta zurtumul maqabir, sampai mereka masuk ke dalam liang lahat. Maka kenapa liang lahat atau kuburan itu disebut sebagai zurtum? Karena orang-orang yang mati itu tidak kekal di dalam kuburan. Mereka tahu ketika mereka mati, di hari kebangkitan nanti mereka akan dibangunkan kembali, mereka akan dihidupkan kembali menjadi seorang manusia yang utuh, urip, hingga menjumpai rohnya untuk melaksanakan hisab. Juga disebutkan dalam surat Al-Furqan, bagaimana tadi saya bacakan, alladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Bahwa orang yang dia memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari azab jahanam, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Karena sungguhnya neraka jahanam itu adalah sepedih-pedih atau seburuk-buruk tempat kembali dan tempat menetap. Di akhir ayat itu dikatakan innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Muqama itu berasal dari makna atau kata makom. Atasipun apa? Tempat kembali. Maka kenapa kuburan dinamakan makom? Karena manusia yang hidup dia pasti akan menjumpai yang namanya kuburan atau alam barzakh. Disebutkan juga dalam beberapa mufasir yang disebut sebagai makom, itu adalah tempat tersembunyi yang tidak diketahui oleh seorang pun. Maka neraka jahanam disebut sebagai makom karena orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka jahanam tidak akan diketahui kondisinya oleh orang-orang yang berada di luar neraka jahanam. Dan orang-orang yang berada di dalam neraka jahanam tidak akan mengetahui bagaimana kondisi orang yang berada di luar neraka jahanam. Begitu juga dengan makom atau kuburan. Kenapa dinamakan makom? Karena orang sing wis mati, wong sing wis tinggal tidak akan pernah tahu apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Begitu juga orang yang masih hidup tidak akan mengetahui apa yang sedang terjadi di kuburan. Bawa lagi tersiksa, apalagi mau semangka kalau gedang goreng. Wonten ceritane niku, Jeronten Habib meninggal, zuriat Nabi meninggal, bareng kepeduk kuburane lagi ngombe kopi karo gedang goreng. Jare kados ini. Ini disebut sebagai makom atau ziarah itu tadi. Maka kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini selalu diliputi dengan yang namanya at-takatsur, sehingga menjadikan kita sebagai orang yang lalai. Maka PR-nya adalah bagaimana cara kita menjaga diri untuk terhindar dari kelalaian itu, dan bagaimana cara kita berpaling dari yang namanya kelalaian. Itu PR-nya. Sehingga apa? Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang selalu ingat, selalu bertaubat sebelum nanti akhirnya kita masuk ke dalam liang lahat. Karena pada hakikatnya ketika orang sudah mati itu dia masih bisa secara ruhnya secara ruhiyahnya dia masih memiliki kesadaran atau harapan. Karena disebutkan dalam beberapa hadis Nabi, harapan orang kafir ketika dia mati itu apa? Ingin dihidupkan kembali untuk bertobat dan melakukan satu amal soleh dengan sehusyuk-husyuknya. Itu harapan orang kafir yang sudah mati. Menandakan betapa mengerikannya ketika manusia itu sudah masuk pada liang lahat. Pintu pertobatan semuanya ditutup, aliran-aliran pahala-pahala semuanya ditutup kecuali pahala jariah yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis. Itu masih 2 ayat yang sudah masuk Isya, maka insya Allah kita lanjutkan. Mudah-mudahan ada pertemuan kembali. Nah ini juga saya sampaikan terima kasih kepada jamaah Masjid Nurul Hidayah atas kesempatan ini. Mudah-mudahan sebagai
ajang silaturahmi saling mengenal saya dengan jamaah semuanya. Mudah-mudahan nanti ketika di jalan ketemu kasih kelingan, ini masih habis di sini. Ngaten nggih. Ini sebagai bahan silaturahmi, mudah-mudahan apa yang kita kaji di sini berkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita ditetapkan oleh Allah untuk menjadi hamba yang terhindar dari yang namanya kelalaian. Amin ya rabbal alamin. Makatan Bapak Ibu kang saged kula aturaken monggo sareng-sareng kita masih kanthi wasan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.